Oke. Eh, Senengnya ngintel kok Pak Mustafiri no. Oke, Semuanya bisa. juga laki-laki, Bu. Oh, ngono ya. Nek Nggih. laki-laki gawene ngintel ya. Tenane. Bisa dimulai sudah direkod emangnya ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, salam semangat, peserta Latsar yang hebat. Oke. Baik, pada pembimbingan kali ini tidak perlu saya ulang yang kedua kalinya. Eh, ini pembimbingan persiapan nih pertemuan ke pertama ya. Pertemuan pertama yang besok adalah hari ke-13, 14, 15. Betul? Nah, tadi meskipun secara sepintas, jadi Mas Aziz sudah ya, secara sepintas saya sudah melihat hasil teman-teman kemarin juga waktu paparan di kelompok itu sudah menggambarkan isu-isu di unit kerja. Kenapa saya selalu menyampaikan waktu pembelajaran isunya minimal isu yang terjadi secara umum di unit kerjanya masing-masing. Karena apa? Supaya ada benang merah saat panjenengan mengambil core isu yang akan direncanakan aktualisasi di unit kerja, sehingga berpikirnya sudah tidak dua kali. Ya, kalau kemarin kita di kelompok itu harus isu nasional, maka jenengan akan berpikir kembali. Tempat saya benar nggak sih ada isu seperti itu? Duh, sebentar ya, tak nerima telepon sebentar aja.
Waalaikumsalam. Sorry, sorry, sorry. Biasa. Juga butuh pembimbingan orang Banjarnegara. Baik, seperti tadi yang sudah saya katakan, pembimbingan pertama itu nanti kita akan membahas hari ke-13, 14, 15. Intinya sudah panjenengan kerjakan saat membuat LK5. Ya, LK5. Di LK5 tadi mulai dari apa? Tadi Mas Aziz apa sudah presentasi, ya kan? Dimulai dari apa? Itu Identifikasi counter isu. isu, ya kan? Nah, kemarin di hari ke-12 sebelumnya panjenengan sudah ada tugas tentang deskripsi isu, betul? Sudah kan? Nah, itu nanti tinggal Betul, Bu. memindahkan saja. Memindahkan di tugas yang ke-13. Jadi, yang tugas yang pertama, panjenengan sudah melaksanakan tentang deskripsi isu. Dari deskripsi isu, panjenengan mendapatkan beberapa isu diidentifikasi. Kemarin minimal 5 kan? Minimal 5. Terus diidentifikasi menggunakan apa, Mas Fajri? APK. APKL, Bu. Pintere rak karuan. Ada Setelah toh. nganti apal ya Mas ya, soalnya diomongke terus Mbak Bukatam. Setelah diidentifikasi dengan APKL, dianalisis isunya menggunakan apa Mas Dani? USG, Bu, USG. USG, Bu. USG. USG. Oh, hebat-hebat semuanya, luar Nggih, Bu. biasa. Nah, setelah di isunya itu diidentifikasi, dianalisis, tentunya isu itu bisa timbul isu karena ada penyebab kan? Iya, Bu. Penyebabnya dari mana saja, Mas Cikal? Dari Penyebabnya bisa dari mana, Mas Ilham? men. Iya, bisa dari manusianya. Manusianya bisa dari unit kerjanya Pakaian. panjenengan, bisa dari Metode. pelanggan panjenengan atau masyarakat atau siswanya atau siapa yang ada di lingkungan unit kerja panjenengan. Jadi yang namanya men itu bisa unsur dari unit kerjanya panjenengan, bisa dari unsur masyarakat atau lingkungan apa istilahnya orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Contoh, Mas Azi itu di universitas di UIN. Maka yang dikatakan manajer bisa dari dosennya, bisa dari pegawainya, bisa dari apa mahasiswanya, bisa dari orang tua mahasiswalinya, kan seperti itu. Bahkan ada masyarakat yang pengguna panjenengan. Jadi men itu tidak hanya dari diri kita, tidak hanya dari ASN-nya, tidak dari hanya honorer, pokoknya pegawai itu enggak. Tapi dari pengguna panjenengan. Tahu ya pengguna? Pengguna itu yang menerima layanan panjenengan. Bisa jadi seperti itu contoh. Tadi ada yang dari penghulu. Pengguna panjenengan, penghulu biasanya penggunanya adalah calon pengantin. Masyarakatnya itu yang mau menjadi calon pengantin kurang informasi tentang apa persyaratan pranikah, persyaratan apa meneh Mas? Aku ora apal. Persyaratan pokoknya pranikah Hmm. ada bin. Nah, persyaratan pranikah itu ada apa saja? Nah, kan di situ diidentifikasi. Misal, kalau pendaftaran di SIMKA sudah bisa, Bu, tapi Catin itu nggak mau ikut Binwin nyepelekke, misal seperti itu. Itu kan sama-sama SDM, tetapi penyebabnya bukan di salah satu materi. Materinya tadi, kan seperti itu. Nah, maka dari penyebab tadi itu kita lihat dari
fishbone dengan menggunakan fishbone, bukan dilihat dari fishbone. Jadi kita melihat penyebabnya itu dari sudut pandangnya adalah fishbone, ikan. Ikan, nanti di kepala ikan itu ada sebuah permasalahan yang bisa jadi gabungan penyebab penyebabnya itu bisa jadi dari empat-empatnya. Ya saka wonge dhewe, delalai ora iso IT, kan seperti itu. Kemudian metode penyampaiannya yo gak mudeng, lingkungannya juga nggak mendukung. Nah, berarti kan empat-empatnya menjadi penyebab tuh. Bener nggak? Contoh pendaftaran Catin. Penyebabnya apa? Catinnya nggak tahu, Bu. Informasi bagaimana cara mendaftar. Itu sudah mainnya. Bener nggak? Karena kenapa? Dia nggak paham tentang aplikasi. Berarti apanya itu? Nggak paham tentang aplikasi SIMkah? Berarti apanya itu? Manusianya nggak paham. Oh, manusia nggak paham. Tapi memang dia tidak tahu dengan media yang digunakan. Berarti apanya? Berarti nggak tahu dengan paham media yang digunakan. Berarti apa? Nggak kenal tentang aplikasi. Berarti apa? Material. Material. Materialnya. Ternyata memang di situ nggak pernah disosialisasikan. Berarti apanya? Metode. Metodenya, ya kan? Ya. Jadi penyebab itu bisa jadi berasal dari empat unsur tadi. Sehingga dari isu yang diangkat karena penyebabnya empat unsur, nanti panjenengan di USG itu mana yang akan istilahnya nek dokter ditambani sik, yang mau disembuhkan dulu, yang mau diselesaikan kan di USG kan ada urgensi, seriusan, growth, mana? Bisa nggak Bu? Semuanya bisa kalau panjenengan mampu. Ya kan? Seperti itu. Maka hari ini kita kalau kelompok dua aman sih sebetulnya. Karena sudah saya gencer-gencer-gencer terus ya. Jangan kan paham sendiri Thomas Aziz kelompok 3, 4 tadi di TKI begenduk ya Mbak Gerin ya. Malah donggu yuk. Nah di situ ini saya hanya ingin tahu panjenengan rancangan panjenengan saja. Eh, yang sudah maju tadi Mas Azi dan Mas Dani ya. Nggih, Bu Yang Lenas. Bu. jalan. Nanti kita utamakan yang belum. Mas Ilham sudah belum ya tadi ya? Kemarin Dereng, yang Bu. sudah ya, belum ya? Mas Fajri belum. Ya, monggo dah. Semuanya kita nanti sampai 2:30. Monggo kalau memang sudah dirasa cukup, intinya gini aja. Ringkasan yang sudah panjenengan miliki untuk persiapan pertemuan 13, 14, 15. Saya belum upload yang dokumen 14 sih, 14, 15. Tapi nggak apa-apa, yang 13-nya bisa diakses kok. Oke, siap ya? Ada lagi? Pertanyaan dulu ada nggak yang mau ditanyakan? Sementara tidak ya. Oke, kalau tidak, monggo. Nggak usah diundi. Tapi siapa yang mau istilahnya bimbingan pertama ini, siapa yang sekiranya sudah siap untuk berikutnya, monggo nanti saya bimbing. Sementara saya upload di kelompok, kita kelompok 2 ya. Bunyinya kelompok buka Oke, Bu. tampati gitu ya. Angkatan 23. File-filenya saya sementara saya unggah di kelompok dulu ya. Nah, nanti tinggal panjenengan yang sudah dirancang digabung apa digabungkan atau dipetakan sesuai dengan permintaan LK-nya.
Nggih. Oke. Monggo siapa yang mau? Ini yang LK5 kayak tadi berarti, Bu. Ya, LK5. Saiki sing tak kirim ning grup rak mung LK5, Mas. Hari ke-13, 14 sampai 20. Wis blenger pokoke. Bu, parang tanglep, Bu. Pareng. Wau jenengan ngendikane engkang hari 13 menika tugas dari yang mana, Bu? Lah aku Tapi wis tak kirim ning grup buka sih. Kah aku. nggak- ngapunten, Bu, ngapunten mboten. Kan aku wis ngomong tak kirim ning grup. Jangankan hari 13 sampai hari ke-20. Neng urung tak upload neng PLC. Jadi, saya ulangi lagi. Di hari ke-13, deskripsi isu. Nggih, Mas Dani, deskripsi isu. Kemudian deskripsi isu itu diidentifikasi menggunakan APKL. Kan ada 5, ya, APKL. Setelah di APKL, dianalisis 5 dadi 3, dianalisis menggunakan USG. Oke, Nggih, nggih Mas Dani, nggih. nggih siap, Bu. Dari USG itu nanti persiapan untuk hari ke-14. Apa? Dicari penyebabnya. Di antara 3 isu itu penyebabnya apa? Dan itu dikumpulkan filenya di hari ke-14. Ya kan? Menggunakan apa mencari penyebabnya? Menggunakan Diagram apa? Bon. Fishbone. Diagram fishbone. Seperti itu. Itu hari untuk pengumpulan file ke-13. Hari ke-15 itu di Fishbone kan sampai ke gagasan ide itu. Bener nggak? Ya kan? Setelah dari gagasan ide, otomatis kalau ada permasalahan, jenengan punya gagasan untuk menyelesaikan permasalahan, itulah nanti yang dilakukan. Dibuatlah panjenengan rancangan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan solusi yang sudah jenengan rancangkan, rencanakan, gitu nggih. Nah, sekarang boleh saya tunjukkan jika panjenengan mau memaparkan sedikit hasil LK-LK-nya tadi. Kira-kira siapa? Nek Mas Azi terus mesake ya Mas Azi ya. Oke, saya duluan nggak apa-apa, Bu. Oh iya Mbak Kerin monggo. Masa hari kemarin Mas Azi kok bijine sing apik Pak Mas Azi kabeh piye? Wah, nggonku ana helikopter. Buat kenapa-napa Bu? Mas Yang Azi juara emang Mas juara, Bu. Azi, Sajose Mas Azi, Bu. Mas Jose niku. Masa? The best, Bu, pokoknya. Aji Lah panutanku, iya Bu. harus wong cados kok. Jenengan tuh besok kan juga mahasiswanya beliau kalau mau meneruskan di UI. Allah, Oke, Bu. Allah, Allah. Mas Panutan, Mas panutan. Asi mbok diamini aja guyang-guyu tok. Nggih, Amin. Amin. Didongake kok. Oke, amin. Terus, Nah, terus. ngono aja Ya ngono Allah. kaya aku amin ngono wae. Yuk, Mbak Kerin silakan Mbak Kerin. Oke, izin Tadi saya share screen ya, Bu. tadi di kelompok besar klasikan anteng biang atau Mbak Kerin. Biasanya yo aktif Sampun terlihatkah, Bu? sampun. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, untuk tugas di LK5 kemarin berikut pemaparan dari deskripsi isu saya, Bu. Yang pertama adalah terbatasnya media informasi terkait alur sertifikasi halal di Kabupaten Kulon Progo, yang mana sumber isunya itu yang pertama dari manajemen ASN, yaitu pelayanan publik, dan dari Smart ASN, yaitu digital skills dan digital culture. Untuk deskripsinya sendiri,
kurangnya media informasi membuat pelaku usaha sulit mendapatkan panduan sertifikasi halal. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses. Kemudian, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi layanan publik akan menghambat literasi digital masyarakat dan pelaku usaha terkait prosedur sertifikasi halal sehingga hanya mengandalkan informasi secara lisan yang tidak bisa menjangkau masyarakat secara luas. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu belum meratanya aktivitas pendampingan sertifikasi halal oleh pendamping proses produk halal atau P3H di Kabupaten Kulon Progo yang bersumber dari manajemen ASN yaitu belum adanya pengembangan kompetensi ASN. Sebagian besar P3H di Kulon Progo tidak aktif mendampingi pelaku usaha karena rendahnya motivasi dan tidak adanya target kinerja yang konkret. Hal ini menyebabkan terhambatnya pemerataan layanan pendampingan sertifikasi halal karena tenaga yang terbatas. Kemudian isu yang ketiga yaitu ketidaksesuaian antara proses produksi dan dokumen sertifikasi halal, yang mana hal ini berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku. Perbedaan antara proses produksi dan dokumen dapat menurunkan akurasi data dan kepercayaan publik. Hal ini bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN yang menuntut ASN untuk memiliki integritas yang tinggi dan akuntabel. Kemudian untuk isu yang keempat yaitu masih banyaknya ketidaksesuaian pencantuman label dan nomor ID halal pada produk, yang mana ini bisa berkaitan dengan digital ethics dan digital skill. Label dan nomor ID halal yang tidak sesuai berpotensi menyesatkan konsumen. Hal ini berhubungan dengan etika digital, di mana banyak pelaku usaha yang kurang memahami ataupun sengaja melanggar regulasi pencantuman label yang merupakan bagian dari etika bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi. Sehingga pengawas JPH, yaitu jabatan saya, dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital juga untuk melakukan validasi label halal secara cepat dan tepat. Kemudian untuk isu yang nomor 5 yaitu belum adanya laporan data produk yang sudah bersertifikasi halal di Kabupaten Kulon Progo, yang mana ini berkaitan dengan manajemen ASN yaitu perencanaan dan smart ASN digital skill. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN karena pengelolaan data merupakan bagian dari tugas manajerial. Tidak adanya data dapat menyebabkan terhambatnya perencanaan untuk mengambil keputusan yang efektif serta terhambatnya evaluasi kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan smart ASN karena menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database digital untuk pendataan. Oke, lanjut Bu atau ada ini dulu? Maaf, belum di-unmute, Bu. Itu sekalian aja karena ini nanti saya menunjukkan ini loh yang tugas ke hari 13 gitu loh, Mbak. Ya, Oh, yes, siap. hari ke-13 itu Baik. sampai bawah, sampai USG. Oke. Baik, selanjutnya untuk lapisan isu yang pertama identifikasi atau analisis isu dengan APKL. Di sini dari hasil pemeringkatan saya yang pertama adalah isu terkait terbatasnya media informasi terkait alur sertifikasi halal di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian di ranking 2-nya yaitu belum meratanya aktivitas pendampingan sertifikasi halal oleh pendamping proses produk halal atau P3H di Kabupaten Kulon Progo. Ranking ketiganya yaitu ketidaksesuaian antara proses produksi dan dokumen sertifikasi halal, dan ranking 4-nya belum adanya laporan data produk yang sudah bersertifikasi halal di Kabupaten Kulon Progo, dan yang terakhir adalah banyaknya ketidaksesuaian pencantuman label dan nomor ID halal pada produk. Nah, dari kelima Kesimpulan. kesimpulannya ada 3 yang masuk ke identifikasi atau analisis isu dengan USG. Kemudian setelah di ranking, nomor 1-nya tetap yang terbatasnya media informasi terkait alur sertifikasi halal di Kabupaten Kulon Progo, Bu. Sehingga kesimpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan ini, yang perlu diselesaikan adalah terbatasnya media informasi terkait alur sertifikasi halal di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ini Sudah berhenti dulu. Itulah Oke. yang nanti diisikan ke hari ke-13. Ya, sampai di sini. Terus nanti, ya kan, di atas kan lagi Mbak, di atas, di deskripsi, di atas. Nah, kalau deskripsinya nanti, ini kan baru dibuat pakai matrik ya Mbak ya. Tapi Oke. nanti saat
membuat rancangan aktualisasi ini dideskripsikan sendiri. Nah, saran saya, Mbak, misal kurangnya media informasi membuat pelaku usaha sulit mendapatkan panduan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik, yaitu berarti ini kan manajemen ASN ya, Mbak ya. Nggih. Nah, bukti kurangnya media informasi nanti itu dipertegas, Mbak. Tahu? Maksud saya tahu? Belum Belum. media sosial gitu ya, Bu ya. Artinya ini, saya yakin Kulon Progo sudah memiliki media informasi, ya kan? Ada. Ada. Nggih. Nah, berapa persen yang sudah, kan biasanya no followernya, itu kan Mbak? Nggih. Nah, Betul. di follower itu biasanya kegiatan-kegiatan apa, kan gitu toh? Benar. Nah, Nggih. itu nanti sebagai data, Mbak. Nah, dari itu dijelaskan, dari sekian data belum ada tentang tema sertifikasi halal. Jenengan identifikasi. Misalkan yang di IG-nya itu atau di website itu informasinya tentang apa saja. Nah, itu adalah data menunjukkan bahwa di media informasi panjenengan memang belum ada tentang panduan sertifikasi halal gitu loh, Mbak. Nggih, baik Bu. Ya. Itu dideskripsikan saja berarti nggih. Dideskripsikan nanti waktu mau membuat rancangan aktualisasi kan mendeskripsikan. Jadi jangan sebagian besar kurangnya media. Nah, itu harus ada bukti mana sih yang menunjukkan kurang media informasi. Maka itu berasal dari mana? Isi media informasi di Kulon Progo itu tentang apa saja. Misalkan mesti kebanyakan tentang madrasah ya Mbak ya. Kegiatan madrasah, kegiatan apa? Nggih, Paling itu banyak kebanyakan sih kegiatan-kegiatan toh Mbak. betul kegiatan Nah, sosialisasi nah kalau enggak misalnya kan kegiatan sosial itu ada berapa persen, kegiatan ini ada berapa persen kan gitu Mbak. Nah di nggih. bagiannya jenengan sendiri itu hanya berapa persen. Nah, kalau dibandingkan dengan informasi-informasi yang lain, supaya nanti di dalam deskripsinya ada data. Ada data bahwa ini loh bukti nih, nenggon media informasi di Kulon Progo tentang sertifikasi halal itu masih minim sekali kan gitu. Paham nggih? Nggih. Nah, Siap. dan itu nanti akan menjadi data juga. Ini namanya pelayanan publik yang belum memasyarakat, belum apa? Belum istilahnya tersebar seperti itu tentang sertifikasi halal. Kenapa? Kedua, artinya orang-orang yang membutuhkan informasi di sertifikasi halal itu sangat minim, berarti belum tahu tentang digital di pencarian, kan seperti belum tahu secara digital tentang alur sertifikasi halal itu dia nggak pernah membaca di medsos kan begitu Mbak? Itu Nggih, loh. betul, Bu. Dan pelaku Ya. usaha terkadang sehingga hanya mengandalkan informasi secara lisan itu toh Mbak. Iya, betul, Bu. Iya, itu menjadi bukti gitu loh Mbak. Karena Nggih. sebagai istilahnya penguat, penguat, penguat data ya Mbak. Jadi jangan Nggih. hanya kita mengatakan kurangnya, belum optimalnya tanpa ada data. Paham ya? Nah, datanya Nggih, dari siap. mana? Itu dibandingkan yang namanya data dibandingkan dengan informasi-informasi selain sertifikasi halal. Itu ya, Mbak. Oke, Nggih, yang siap. kedua. Sama ini Bu, mau nanya, kan kalau kemarin saya kan sempat berkunjung ke 12 KUA yang ada di Oh, oh, Kabupaten Kulon Progo. Itu tuh betul. memang di bagian depannya, di apa ya, front desk-nya itu ada yang sudah punya banner Oh, oh. sertifikasi halal, tapi sebagian besar itu belum ada. Itu juga bisa dimasukkan berarti nggih. Betul, iya. Misal Bisa. baru 4 dari KUA Ya, yang sudah berarti misalkan ada berapa menampilkan KUA, banner. baru 2 KUA yang sudah Oke, mempublikasikan kan ngono, Mbak. Itu data, Mbak. siap. Nggih. Jadi Oke. bagus Sebenarnya sekali itu tuh. sudah Sudah masuk di yang tugas sebelumnya sih, Bu.
Nah, cuman nggak di copy di sini. enggak apa-apa. Nanti malah justru nanti ditampilkan saat jenengan membuat apa ya, rancangan aktualisasi kan berupa naskah toh Mbak. Rancangan aktualisasi kan berupa naskah nanti. Oke, Kan ada tadi sudah saya tunjukkan, kok tak tunjukkan ada pendahuluan, ada itu kan, oke, deskripsi itu kan, formatnya itu loh formatnya. ya. Kemarin sudah saya beri contoh belum ya? Belum mesti ngono. Aku soalnya lali yo angkatan di sing tak kayak contoh ngono kuwi. Lupa saya. Intinya semuanya saja, nggih, kalau nanti membuat naskah, membuat nah bukan naskah ya, membuat kayak makalah untuk membuat rancangan aktualisasi itu nanti di deskripsinya jangan hanya menyimpulkan kurangnya media, belum optimalnya, tapi didasarkan dari data yang ada. Tadi sudah saya contohkan ya Mbak Kirin ya, Oke, kurangnya media informasi. Lah, kok iso mengatakan kurang? Karena informasi di bidang-bidang lain itu banyak. Punya bidang panjenengan sertifikasi halal hanya berapa? Atau panjenengan tadi brosur-brosurnya, leafletnya, pamfletnya di KUA ada, tapi dari 12 KUA yang punya hanya berapa? Kan gitu, Mbak. oke, Nah, itu namanya data. Oke? Lanjut, siap, saya Bu. lihat yang nomor 2, Mbak. Nah, Hup. Di nomor 2 juga begitu. Jangan punya hanya dengan perkataan sebagian besar. Di Mas Aziz saya sudah melihat tentang 70% gitu kan tadi. Itu data. Eh, contoh, sebagian besar P3H di Keloro tidak aktif mendampingi. Emang punya pendamping berapa? Bisa mengatakan tidak aktif. Jangan-jangan aktif, tetapi belum merata dalam pendampingan. Itu kan dengan terhambatnya pemerataan layanan kan? Oke, Nah, dilihat Mbak. Di Kulon Progo punya berapa pendamping di P3? Berapa wilayah yang harus didampingi? Kan gitu. ya. Bisa jadi Jadi bukan memang ada memang ini sih, Bu. Kan kami juga pas ke KUA kan sudah mendata uh-uh, yang penyuluh agama yang sudah termasuk P3H. Nah, itu setelah uh-uh. kami tanya-tanya apakah masih aktif, itu rata-rata memang nggak aktif. Jadi kayak cuma didominasi oleh satu dua orang aja gitu, Bu, yang aktif. Nah, Nah, sebenarnya dari seperti situ sih, cuman belum dijabarkan Nah, rata. caranya begini. Keaktifannya itu ditunjukkan dengan apa? Berapa dia melakukan pendampingan di berapa wilayah. Jadi bisa panjenengan spesifikasikan satu penyuluh, tadi penyuluh ya Mbak, Ya, Mbak. Oke, yang menjadi anggota P3H, itu dia punya berapa wilayah, sudah berapa kali melakukan pendampingan sertifikasi halal. Nanti di situ panjenengan bisa, tapi dengan catatan jenengan harus punya standarnya. Standar apa? Misalkan punya wilayah UMKM-nya, wilayah itu ada berapa UMKM ya? Misalkan seperti itu. Punya, biasanya kan yang mencari sertifikasi halal itu yang punya UMKM, punya usaha atau Mbak? oke, betul, Bu. Nah, nek dia di wilayahnya kecamatan itu mung duwe UMKM-nya loro lah, kon mendampingi bendino kan ya ora mungkin, Mbak. Pendampingan Ya, sertifikasi halal itu kan juga hanya berapa kali kan, Mbak? Karena alurnya ya, kan tidak tiap hari memberikan itu. Nah, pendampingan caranya seperti itu data, ya. ya, Misalkan seandainya, kalau menurut saya sih itu nggak akan ditanyakan, Mbak. Tapi lah kan soalnya aku mudeng tentang ya, sertifikasi orang aku kan orang penyelia halal. ya, ya, Bu. Jadi aku malah sing nakoni saiki kan gitu. Siap. Tapi Sudah besok ada nek aku datanya jadi sih, Bu, cuman belum dianalisis iya aja. betul ya nggak apa-apa gitu ya Mbak.
Ya. seperti ini juga perbedaan antara proses produksi dan dokumen dokumen dapat menurunkan akurasi. Perbedaannya di mana? Kan gitu. Ini kan pakai pembanding kan Mbak itu berarti Ya. antara target kan gitu Mbak. Ya. Nah, muga-muga ki sing tekon aku wae ya Mbak. Tapi aku nggak akan Iya. menjadi pengujinya panjenengan. Karena Ya. saya Ya. coach itu nggak akan pernah jadi penguji. Tapi saya hanya menyarankan saja. Oke? Ya. Siap. Tuh letak dan oh ini jarang banget yang tahu Mbak. Label dan nomor ID. Apa Cuman meneh? ini Bu, kami udah sempet ini kan Bu, apa namanya, upload kayak layanan pusat, Coba bukan jenengan KM lihat itulah, di BPJPH. BCPH. Ah, ah. Itu kan Ya. ada ID-ID, ada tandanya Mbak. Misalkan minuman, itu nanti ada kodenya Mbak. Makanan, Iya. ada kodenya. Kok ngerti toh Bu kata mau aku goleki wingi kaya kon mendatawi aku yang golekmu. Jadi Iya. saya suruh, oh Mbak penyeliah hal ini nganti kon goleki kode ngono bareng Mbak. Wes. Untungnya ketemu aku pas aku mudeng ya Mbak. Jadi Iya. ketemunya pas wong ra mudeng kan jenengan ra ono sing revisi Mbak. Iya, betul Bu. Jadi nek Ya, ketemu ini sing ra mudeng ning bidangnya iki paling oh ya 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 ngono kuwi. Ya, contohnya iya, tadi kelompok 3 dan 4 kan. itu Yang maksudnya kelima tidak kesesuaian itu sih Bu, misalkan apa? sertifikat apa namanya, mencantumkan nomor ID yang sebenarnya tidak termasuk di produk itu gitu. Produk Makanya itu belum kuwi masuk di nanti sertifikat itu gitu. di situ dijelaskan ya. Label ID dapat dicari di mana? Keadaan petunjuknya toh itu ya. Ya. Itu dijelaskan. Bahkan nanti waktu sosialisasi harus ada itu, Mbak. Ya, ada itu cara cara pelabelan, maksudnya cara mencari Hmm. produk. Sebenarnya di kontennya itu kan Bu. Heeh, ning kontennya kuwi ya, di Ya, kontennya. siap. Meskipun itu nggak diambil sebagai core isu, tapi waktu sosialisasi, waktu panjenengan menjelaskan, waktu membuat konten, kuwi yo dijelaske gitu loh. Jadi Ya, sekaligus yang nomor 4 itu terselesaikan kan gitu. Itu ya. Mbak. Oke. Insya Allah ini sudah mesake Mbak Gerin tak udal-udal. Nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa Bu. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa Bu, malah biar mempersiapkan nanti Oh, kalau ditanya. kalau ditanya, oh, ora takut. Sing takon aku. Insya Allah enggak. Enggak, kalau besok kalau saya jadi moderator kan saya yang backup Oh, siap Bu. ya. Nanti saya jadi moderatornya panjenengan. Oh, berarti Kan ra mungkin waktunya moderator takon. Mentor menguatkan, moderator menjembatani, tapi membackup. Oke? oke siap Bu. Siap. Ya, Siap. Bu. Mantap. Siap. Apa Mas Fadri banget banter Mantap Bu, mantap. ya. Ya, semangat tuh, Bu. Iya. Langsung Gitu semangat. nggih. Ini sudah Siap. bagus bawahnya. Ini nanti ada di LK hari ke-13. Sekarang hari ke-14-nya Fishbone-nya Mbak. Nah, ini nanti dicantumkan di Fishbone, dicantumkan di hari ke-14. Nah, di hari ke-14 boleh istilahnya kalau saran saya sebelum ini kan konsepnya ya Mbak, istilah peta konsepnya kan seperti itu. Boleh nggak Bu Iya. nanti dideskripsikan? Boleh. Jadi alasan kenapa mennya itu ya SDM-nya kok belum ada penanggung jawab informasi khusus bidang halal dijelaskan. Jadi contoh belum ada karena belum ada penetapan tim khusus kan gitu Mbak. Belum ada Iya. kan Mbak?
Belum, Bu, karena kan Nah, JPH memang baru ada di tahun. makanya kuwi nanti maksudnya nek ditekoni, dijelaskan, dideskripsikan alasannya. Loh kok belum ada penanggung jawabnya? Kan sudah ada ya. Ditulis, Bu, atau nanti Ya, secara lisan nek aja. nek neng kono meh saya bilangnya kalau dideskripsikan, duh Kalau nyamuk. Kalau suruh menjabarkan, mendeskripsikan, maka itu sebagai alasan kenapa belum adanya penanggung jawab. iya, Bisa jadi bagian panjenengan itu merupakan bidang yang baru lahir, baru lahir, baru pengadaan jabatan. Di situ kan baru berapa tahun, Mbak, di situ? baru aja ini, Bu, tahun ini. Enggak, maksudnya nenggon bidang itu baru aja ini. Iya, Nah, mengko dijelaskan bahwa di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo bidang tentang pengawasan produk halal baru ada dibuka formasi jabatan kan maka kan begitu Mbak. Nek iya. nek ditakoni. Tapi kita Nah, ora tahu do takon. saya ditanya apa, Bu? Sing ditakoni mengko ning nggon kegiatan ya, di kegiatan. Oke, gitu. Bawakan Ya, lagi. Nah, nanti sampai di sini nanti dari Fishbone itu sampai di gagasan itu, ya, sampai di pemecahan gagasan itu di Fishbone di hari ke-14. Ini ada di hari ke-14, ya, oke. Terus hari ke-15-nya itu matriknya, Mbak. Ditambahkan matrik yang ini. Saya share nggak ya? Yang coba hari ke-15 jenengan sudah download belum yang dari grup? Ayo Mas Dani wis di-download belum sing takon mau mana Bu ngono. Ampun, Bu. Nah, ayo. Ampun. Ya, saiki Mas Dani itu di stop share Mas Dani yang share hari ke-15. Ben ra ngantuk Mas Dani. Sebentar, Bu. Saya kirim. Nah, terus sebentar toh Dani aku wis Welcome. Bisa saya download apal di HP, aku Bu. kudune iki memang sing ngantuk-ngantuk ditembak ngono kan ben kaget. Jadi ben aku tapi ndeloke Mas Eko, Mas Danu ada minggu ya guyu tok ira ono suarane blas mau ning nggon klasikal. Gumun aku wingi dot saya Bu lah kok iki ning nggon grup klasikal anteng kabeh, Masya Allah. Merendah untuk meroket, Bu, niku. Hmm? Merendah untuk meroket. Alah Ini saya share, gayane Bu. Mas Fadri biasane yo triwis ngene kek. Mau iso anteng metenteng alah Masya Ini Allah. saya Memberikan share. kesempatan kelompok lain, Bu. Alah padune wegah ngomong aku alasan. Yuk mana? Ayo Mas Dani, guyu tok wis jare wis download Mbak Gerin udah download belum? sampun, Bu. Ya di share wae ngenteni Mas Dani Swan hari ke-15. Yo wes Mas Dani. Nah ini di 15 itu ringkasan bawahkan Mas Dani. Ya, Bu. Nah, nanti kegiatan yang ditulis tadi Mbak Gerin, itu kegiatan sama tadi loh Mas Asi ya. Mas Asi tadi kan ada kegiatan-kegiatan, terus tahapan kegiatan. Nggih. Nah, Nggih. outputnya tadi, output hasil itu kata benda. Bukan terciptanya, terwujudnya itu bukan kata benda. Nah, itu nanti yang harus didokumentasikan. Nanti hasil itu yang berbicara di output ini. Tadi sudah saya contohkan ya. Nah, misalkan apa Mbak Gerin tadi rancangan kegiatan pertama apa Mbak? Jajal nek jenengan karo seri. Perencanaan saya, Bu. Heeh. Perencanaan kegiatan publikasi informasi itu yang konsultasi dengan mentor, kemudian Heeh, siji. mengajukan draft gagasan,
meminta dan persetujuan sama berkoordinasi dengan tim humas. terus itu nanti Ini outputnya berarti apa? nah itu belum saya masukkan sih, Bu. Maksudnya Oh, burung mbok notulensi, lebokke aku takon. notulensi Nah, dan persetujuan notulensi. atasan. Terus, nah itu Persetujuan nanti atasan. itu ya nanti waktu panjenengan melaksanakan kan terus dilaksanakan rancangan aktualisasinya dilaksanakan itu nanti yang didokumentasikan saat jenengan konsultasi di foto ya. Terus hasil notulensinya itu paling enggak digabung dengan foto-foto itu nanti didokumentasikan. Kalau bisa besok waktu paparan laporan aktualisasi kan jenengan ke sini tuh Iya. hadir ke Balai Diklat itu jenengan nggak ngomong tapi saya ngomong video nih. Maka di setiap tahapan video yang jenengan buat di setiap tahap diberikan penjelasan. Ini loh buktinya saya sudah konsultasi ditulisi. Kegiatan konsultasi dengan mentor dengan hasil persetujuan gitu. Siji tok fotone ya toh, tapi mengko diomongi ning kono, diomongi, dituliskan. Paling Ya, Bu. berapa detik kan tampilannya itu. Paham nggih? Ya. Jadi Kalau untuk sedimentasikan seminar rancangan itu biasanya berapa lama, Bu? 10 menit. 10 menit? Mm-mm. Oke, Bu ya. Nah, ayo Saya makanya kira aku kayak skripsi gitu, Bu. yalah angel skripsi tenang wae. Nek karo aku malah tak kon 7 menit tok malahan. Lanjut, lanjut. Oh, oke siap, Bu. Korting ya, Bu ya. Jadi nanti waktu seminar seperti profil, visi misi memang harus ada di naskah. Di naskah di makalahnya panjenengan kayak di apa ya pokoknya makalah yang jenengan buat kayak proposal tau aku istilahnya. Visi misi sekolahan, Bu. Ya iya toh masa visi misiku. Ya visi misi unit kerjamu toh ya. Lah iku Oke, siap, lucu kok Bu. takonane kok. Lah jadi aku mau kan wes ngomong visi misi. Tadi kan juga ditanyakan Mas Azi ya Mas ya. Iya, Visi betul. misinya Terus, yang mana Bu? Kalau si visi misi di mana tempat untuk aktualisasi. Tadi Mas Azi kan bilang, saya tuh cados di UIN, Bu. Tapi UIN itu universitas punya visi misi sendiri. Visi misi universitas di breakdown visi misi fakultas. Visi misi fakultas di breakdown lagi menjadi visi misi prodi. Kalau nggak salah saya bilang begitu tadi. Nah, Mas Azi kebetulan di prodi apa? Nah, itulah nanti dia menjalankan visi misinya yang ditempati itu begitu. Kemarin saya menemukan permasalahan begini Mas Azi. Dia sekarang ditempatkan di tempat perpustakaan, Mas. ya. Dengan berjalannya waktu dia dipindah di perpustakaan sampai Agustus. Padahal dia sudah merancang dari angkatan periode pertama, kan bulan Juli. Berarti kan dia sudah separuh melaksanakan aktualisasi. Kan Ya. begitu. Ya. Dipindahlah di bidang lain. Dia bingung. Mau menjalan ini bisa jadi Mas Azi terjadi di tempat panjenengan juga Mas Azi. Mana yang harus saya lakukan, Bu? Saya bilang, kalau terjadi seperti itu, sampaikan saja bahwa saat merancang dan itu sudah mendapat perizinan dari unit kerja yang pertama kali. Sehingga menyelesaikan dulu aktualisasinya di tempat tersebut. Baik. Itu akan terjadi. Mbak Gerin pun bisa terjadi, Mbak. Mergane nenggon produk halal durung ono koncone, sudah ikut diumum saja. Diumum kon bantu neng arsiparis bisa jadi, Mbak. Kemarin saya di angkatan berapa ya? Di Kulon Progo, Mbak, terjadi. Siapa, Bu? Nagunsa, sapa? Algunsa apa? Oh ya, ya Sapa kuwi sing wong Arjun. Papua?
Sing wong Papua iki lho. Dia Iya. berada di Bimas Katolik. Neng kon gawe sistem informasi umat Buddha lah, piye Jal, ngono kuwi. Bisa terjadi, ya kan? Tapi tetap lanjut ya, Bu ya. Yo lanjut lah. Maka tadi saya suruh backup. Sampaikan bahwa jabatannya memang prakom, tapi pelaksanaan prakom ditugaskan untuk membuat sistem informasi untuk umat Buddha. Dia Bimas Katolik, saya tanya. Lah kok iso aku meni? Iya, ini tugas dari pimpinan. Kan nggak boleh menolak jenengan. Bener nggak? Oh, wong cados ora mulang sih kok. Ya, betul, betul. Nggih, cados pinter ngeten mboten mulang kok, Bu. nah ya. Saya sok mulangi nek jenengan S2 ning kono. Amin ya Allah. Gitu. Itu akan terjadi di panjenengan semua. Dan memindahkannya itu tidak melihat bagi kapan. Wis pokoknya pimpinan punya kebijakan langsung. Itu terjadi. Mas Fajri juga begitu nanti bisa terjadi. Gitu Mbak Gerin. Jadi intinya saya ulangi lagi. Kegiatannya itu minimal 5. Ya. Setiap kegiatan tahapannya satu kegiatan terdiri beberapa tahapan. Nanti setiap kegiatan, bukan setiap tahapan ya, setiap kegiatan menghasilkan sebuah produk dari tahapan itu. Paham maksud saya? Ya, Paham, Bu. paham, Bu. Ya, Paham, Bu. setiap kegiatan menghasilkan produk. Menghasilkan Produknya dari mana? Dari tahapannya tadi. Nah, di sebelahnya, di sebelahnya ini sing dijal. Ada keterkaitan submata pelatihan. Nah, keterkaitan submata pelatihannya itu keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3 yang seperti saya jelaskan waktu di klasikal. Contoh, tadi perencanaannya Mbak Gerin apa Mbak? Melakukan Saya konsultasi? tampilkan lagi aja ya, Bu ya. Ya. Oke. Sudah munculkah, Bu? Cek ireng. Nah, contoh. Nah, nomor 1. Mbak, ya, keterkaitan dengan berakhlak mata. Itu sudah benar. Nah, di situ tinggal menambahi tentang apa? Saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta persetujuan atasan. Kan gitu. Dan hasil persetujuan berkoordinasi dengan humas untuk bekerja sama dalam menjalankan kegiatan tadi gitu Mbak. Jadi muni-muni kuwi mau itu benar. Jenengan bidikannya adalah akuntabel dan kolaboratif toh. Oke. Berakhlaknya kuwi lho Mbak. Sudah benar. Ya, Tapi cuman kalimatnya diubah aja ya, kalimatnya Bu. didawake, Siap. disambung-sambungke. Ya ora disambung-sambungke, tapi maksudnya kalimatnya yang menuju seperti itu kan sudah jelas meminta persetujuan atasan dan pihak terkait. Kan seperti itu. Berarti Oke. jenengan paling tidak seperti itulah Siap. ya. Mbak Gerin share ya. Apane sing di-share wong diperbaiki urung kok kon nge-share hawane iki lho. Ini Gitu juga belum caranya. bener ya, Bu ya. Ngono ae kon nge-share ya, Mbak. Tapi dari tahapan kegiatan itu bisa loh, Mbak, dideskripsikan. Pripun, Bu? Yang ini toh, saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan tujuan untuk meminta persetujuan, yaitu draft yang saya buat. Iku kan nomor 1 mbek loro tak sambung ke kalimatku. Kan aku Ya, mau nggon jenengan.
Nggih. Nah, ya toh? Bener nggak? Satu Jadi dua tiga. paragraf gitulah ya, Bu Oh, ya. betul. Tapi nanti Berarti lebih tetap, baik paragraf ya, Bu, daripada poin 1, 2, tapi gitu. nanti yang akuntabel kuwi sing di apa jenenge? Ya satu dua juga nggak apa-apa, tapi ditambahi deskripsi saya tadi loh. Ditambahi Oke. kata saya. Ya, saya meminta, Ya. misalkan itu juga nggak apa-apa, Mbak. Oke. Ya, itu kolaborasi saya, yaitu humas untuk memastikan pertanggungjawaban adanya kerja apa kerjasama, misalkan gitu. Pokoknya pinter lah. Raiso aku tekok ChatGPT atau Gemini. Ini tak ajari Ya, toh. ampun. Oh, Nah, itu. Angger prome cetoi mesti wis langsung ki. Nggih, Bu. Ya. Ada berapa kegiatan, Mbak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, saya percaya. Sing penting sing lakoni iso. Sing lakoni jenengan kok. Nek aku kan garek komentator. Bismillah, bisa, Bu. Iya, Bismillah bisa. Oke gitu Mbak. Sip. Tinggal itu Oke. nanti itu waktu pertemuan ke-16. Ke-16 kan saya bimbingan lagi. Oke. Ya toh? Digabungkan. Digabungkan file di hari 13, 14, 15. Dadek ke siji. Gitu ya Mbak Ya. Kerin. Cakep. Oke. Terima kasih, Bu, kata Sami-sami. saran dan masukannya. Iya. Oke, saya akhiri ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa salah. lagi? Oh, jangan bilang punya saya mungkin salah Bu sing meh nyalahke sapa wong ditampilke durung kok muni takut salah. Mau ono to? Waktu di klasikal itu loh. Ada, Bu. Dani, Ah, Bu. lah, lho, kuwi malah ada Dani pengakuan tak berdosa kuwi jenenge. Ayo, tadi yang belum Mas Danu Adam, ayo tampilkan. Nek rak Nggih, Bu. disebut jenenge ra anu wis tak like neng TikTok barang kok. Nanti jangan Saya lupa belum ya, di-like yang loh, Bu. mana? Nunggu kan, Linknya, Bu. linknya. Tag di Siap. Instagram, Bu. Ya linknya, ada yang nggak bisa tak buka loh Mbak, Linknya nanti tak IG-nya. share di grup, Bu. Ya, yo Mas Danu Adam, Sudah terlihat sering, Bu. sampun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dimulai dari isunya, Ibu. Yang Ya, pertama itu rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Arab. Ini sumber isunya Smart ASN. Deskripsinya itu penggunaan media pembelajaran yang monoton, yaitu ceramah dan buku teks, kurang menarik bagi siswa. Sebagai Smart ASN, termasuk digital ya. Guru dituntut untuk menguasai teknologi guna menciptakan inovasi media pembelajaran yang kreatif dan interaktif seperti microsite yang Mas, berhenti kemarin dulu Mas, berhenti dulu. ya, Jenengan, eh, panjenengan lihat antara isu dan deskripsinya nyambung pora. Di situ rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Arab. Harusnya eh, rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran karena kurangnya media. Jadi ben atau rendahnya minat dalam pembelajaran tidak ada kurangnya media pembelajaran kan tiba-tiba di situ penggunaan media. iya, Minat belajar karena apa? Yang kurang menarik kan itu rendahnya minat belajar siswa terhadap karena kurang menarik. Nah, tidak ada kurang menarik, belum adanya media. Jadi ben nyambung mbek deskripsi nih Mas. Ya, kurang menarik.
Nah, kan nyambung toh, mbek deskripsine Mas. Ya ora? Iya, Bu. Jadi ben isu karo deskripsi itu ono benang merahe. Terus yang kedua Mas. Yang kedua, kurangnya pembelajaran inovatif yang bisa diakses Nah, di mana saja dan kapan saja. itu karena apa? Coba Nah, keterbatasan. keterbatasan waktu di kelas membuat guru sulit mengeksplorasi semua materi. Smart ASN harus mampu memanfaatkan teknologi Nah, digital untuk itu menyediakan ditambah karena jenengan kurangnya media pembelajaran berarti di sananya keterbatasan waktu dan yang sebelah kanan ini, Bu. di kelas dan kurang mampunya guru di kelas dan kurang mampu Kurang mampu. itu di kelasnya nggak usah kurang mampunya guru. Nah, gurune siji wae dalam membuat materi Membuat materi itu dalam membuat materi yang menggunakan apa? yang menggunakan Itu teknologi. teknologi. Nah, jadi Teknologi. berarti kan smartnya mampu memanfaatkan, benar nggak Mas? Oh, iya, Teknologi mampu. digital. Berarti dihapus ya ini. Iya, dihapus saja. Namun, Bu, Heeh. Mas, tapi nanti microsetnya digunakan benar ya, Mas? tadi udah saya coba, Bu. Mungkin nanti saya dalami lagi. Oh iya, di SID itu ya, Mas? Iya, Bu. Nek rak di pecut ngono jenengan rak belajar. Siap, Bu. Insya Allah nanti saya lanjutkan. Oke. Kemudian yang Terus, ketiga ini belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital oleh guru dalam proses pembelajaran ya, bahasa Arab. yang sebelahnya nyambung, Mas. Beberapa guru masih belum terbiasa menggunakan. Kan nyambung Iya, ya? Yuk, di nyambung, Bu. bawahnya. Kudu Yang nyambung. keempat, keterbatasan variasi evaluasi pembelajaran. Evaluasinya Evaluasi yang tidak betul. bervariasi dapat membuat siswa Nah, merasa bosan. Dengan adanya microsite, guru dapat membuat berbagai jenis evaluasi yang lebih interaktif, wow, seperti kuis, nanti, teka-teki, atau waduh, permainan edukatif sip. yang menguji pemahaman siswa secara lebih menyenangkan. Mm-mm. Terus, Kemudian yang terakhir, yang kelima, kurangnya kolaborasi antar guru mata pelajaran dalam mengembangkan media pembelajaran. mm-mm. Kolaborasi antar guru sangat penting untuk saling berbagi ide dan praktik baik dalam mengembangkan media pembelajaran. Hal ini sejalan dengan nilai dasar ASN yaitu kolaboratif. Terus bawahnya Kemudian APKN ini apa? PKL-nya sudah saya uji Pemanfaatan dan ya. yang paling tinggi adalah yang belum optimalnya pemanfaatan Pemanfaatannya. teknologi. Ya, terus bawahnya, aku mau Kemudian ngono-ngono kok ya. di USG Nomor siji podo. nomor Terus satu isune sama. apa? Isune Kemudian isunya belum optimal. yang kemarin itu awalnya optimalisasi, kemarin terus Jadi apa? coba jadi peningkatan pemanfaatan media ajar interaktif dengan microsite dalam Ya, proses sip. pembelajaran bahasa Arab di Yes. -1 Bantul. Seandainya tidak pakai peningkatan pun nggak apa-apa, Mas. Mungkin baru Saat ini jenengan langsung saja langsung pemanfaatan saja media. pemanfaatan ya, Bu. Heeh. Oh, iya. Soalnya kan durung tahu ono sing nganggo to microsite. Kita ya cek nembe jenengan ya ya. Kayaknya belum kalau di Ya, sini, Bu. kita ambu-ambune ngono ku ya. Kemudian yang kegiatan ini ada 5 tahap, 5 kegiatan. Iya. Yang pertama persiapan dan konsultasi dengan mentor. Wes, Melakukan konsultasi cukup dengan sih. mentor. Enggak apa-apa. Mas, itu nanti yang deskripsi yang tahapan kegiatannya ditambah ya. Jangan satu-satu ya. Oh, iya. Jadi itu kan di Berarti koma-koma toh. Kuyo, dikasih ini, Bu. nanti di soalnya nek kesane ngono ki mung pisan siji tok Oh, iya. ya. Jadi nanti seperti yang nomor 2 itu menyusun kerangka microsite, 2 mengumpulkan materi gitu loh Mas. Ya. Iya. Jadi jangan di koma-koma.
nggak apa-apa, maksudnya engko wae. Oh, Saya nggih, sudah Bu. oke. Nah, Oh, ya, nggih, siap. ya. Jadi semuanya satu kegiatan ada beberapa tahapan terakhir evaluasi dan pelaporan ya. Evaluasi dan pelaporan pengumpulan data. Nah, Mas saya tanya, Ini. jenengan mau mengevaluasi penggunaan microsite-nya nggak? Iya, Bu. Di mana letaknya? Di keberhasilan, maksudnya Lah dampaknya ke kuwi siswa. wis ana ning nomor 5 ngono kok. Aku mau ngetes kejelian Oh, nggih. panjenengan kok. Nggih, iya, betul. Iya, Itu ya. Nah, saran saya Mas, ini kan sasarannya jenengan maksudnya kira-kira jenengan kan MI. nggih. Nah, kelas berapa? Nah, ini sebenarnya juga saya ingin tanyakan, Bu, tapi Malah tekono ke aku. Sing eh tekon malah kudu sing jawab jenengan kok malah meh kok saya tuh aku. dapat kelas bawah, Bu, 1, 2, 3. Oke. Iya. Tapi Berarti ini justru mensosialisasikannya jenengan nggak mensosialisasikan ke siswa, tapi jenengan menggunakannya, implementasinya. oke. Tetapi dia dengan sosialisasi neneng guru. Oh, nggih, Bu. Kilo nomor telu kuwi lho. Jadi neng siswane ora mensosialisasi. Neng siswane kuwi wis nomor 4. Menggunakan, oh, nggih. Oh nggih. Ya. Oh, Siswane mbok sosialisasi mikroset ra mudeng. Gurune kadang gak iya. mudeng apa meneh siswane. Ya. Iya kan? Berarti nanti pada saat aktualisasinya juga melaksanakan ini, Bu. Maksudnya ke Ke semua guru guru? atau Heeh. khusus mata pelajaran saja yang sejenis. Ya terserah jenengan. Lah kan jenengan guru MI ora usah sekolah ning nggon Mas Azi wis ento MSI. Takonono Mas Azi, MSI mengajar semua ilmu. Oh, iya. Kok guyu lo Mas Dani memang guru MI kira usah sekolah S2 ya wis MSI. Semua ilmu. Sangar, Iya, Mas. Mas Danu sangar. kandhani kok sangar. Tapi ra duwe ijazah mung gelar itu MSI karo nek guru agama MAG mengajar apa wae gelem. Ya, gitu ya Mas Danu Adam luar biasa, nggih. Iya, Tapi Bu. saran saya Mohon, Bu. sosialisasinya bukan ke guru bukan ke siswa. Siswanya nggak mudeng, tapi implementasinya mikroset ke siswa. Paham? Oh, Ya. Jadi nanti uji cobanya nggak apa-apa, minta waktu. Bapak Ibu Guru, ini untuk rancangan aktualisasi saya karena saya merancang ada kegiatan sosialisasi apakah microsite ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru semua untuk menyimpan perangkat pembelajaran. oh, Ya, yes. Siap, caranya Bu. seperti itu. Izin dulu. Iya, Bu. Siap. Bu, jadi caranya bukan menggurui. Tapi saya memiliki inovasi microset ini untuk menyimpan perangkat pembelajaran guru. Nah itu sosialisasinya seperti itu. Maka nanti diuji coba. Panjenengan perangkat pembelajarannya apa? Misal, kan panjenengan mesti kan nggawe rancangan pembelajaran toh Mas, yang sekarang bunyinya PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Kan seperti itu, Iya, Bu. ya. Tuh. Kan saya tadi baca kok sosialisasinya ning siswa ngapain siswa ra mudeng. Mikrosetnya disosialisasikan ke guru, tetapi implementasinya di kelas. Tuh, baru benar ya. Sudah benar itu kegiatannya, cuman tadi waktu tahapannya yang kurang tepat. Gitu nggih? Iya, Bu. Siap. Oke. Insya Allah nanti saya Nah, perbaiki. nggih, itu ya terutama kalimat yang nomor 3 Mas tahapannya itu. Ya. Iya. Jadi menu-menunya itu nanti disosialisasikan, syukur-syukur cara membuatnya, begitu ya.
Siap, Bu. Itu penggunaan Microsoft-nya bukan dalam satu dua kelas, nggak apa-apa. Maksudnya di guru-guru itu nanti. Oh, iya. Siap, Bu. Nah, nerak ditung ini kan jenengan nanti itu, tapi jangan lupa ya di hari ke 15 seperti Mbak Gerin tadi ya. Outputnya apa, keterkaitannya apa. Di Mbak Gerin tadi kan sudah ada keterkaitan. Kalau di tempat Mas Danu sampai ini tok Mas. Bawahnya masih ada Mas. Sementara sampai sini, Bu. Nah, Nanti kan saya aku ya tambahkan wis lagi. ngerti loh. Soalnya ning kene scroll wis pojok. Iya, belum tak Oke, tambahkan, Bu. Tapi udah ada semangat gambaran. Mas Danu. Oke. Terima kasih, Bu. Matur nuwun. Saya nggak Assalamualaikum mendikte ya, warahmatullahi ini masukan-masukan aja. Ini idenya dari jenengan kok. Saya nggak memberikan ide apa-apa. Monggo, siapa lagi? Mas Iqbal ngalamun. Mas Iqbal Haraka Mahendra. Nggih, Bu. Saya memperhatikan, Bu. Oh iya, maksudnya perhatikan, maksudku takon papar. Ben Oh. ora ngalamun. Ya. Bisa mau paparan sekarang? Bisa, Bu. Atau siap belum? Siap, Bu. Selalu siap. Iya, selalu siap. Wah, luar biasa. Wes, tagline-nya peserta latsar hebat selalu siap. Sampun, Bu. Cik Ireng. Dereng, Mas. Dereng. Ya, oh pas penyuluh jadi mau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang teman-teman. Di sini saya ingin sedikit memaparkan hasil tugas saya. Yang pertama, isu yang saya ambil adalah minimnya pemanfaatan media digital untuk publikasi kegiatan penyuluhan agama. Isu Mm-mm. ini sudah saya perbaiki yang kemarin dokumentasi, sekarang saya rubah publikasi. Wah, Nah, sip. Memperhatikan teman nih berarti. sumber isunya Smart ASN, Digital Culture, dan Digital Skill. Mm-mm. Deskripsinya adalah Smart ASN menekankan kemampuan ASN memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan KUA belum optimal dalam publikasi kegiatan secara daring sehingga jangkauan informasi terbatas. Yang kedua, dokumentasi kegiatan KUA belum terarsip rapi secara digital. Sumber isunya adalah manajemen ASN, yaitu manajemen kearsipan. Deskripsinya adalah agenda 3, menekankan pentingnya tata kelola administrasi yang efektif. Minimnya arsip digital membuat sulit melakukan pelaporan dan evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah kurangnya inovasi metode penyuluhan untuk generasi muda. Sumber isunya adalah Smart ASN. Deskripsinya adalah Smart ASN mendorong ASN berinovasi dan metode penyuluhan masih cenderung konvensional sehingga kurang menarik bagi kalangan remaja dan milenial. Yang keempat adalah pelayanan konsultasi pernikahan belum memanfaatkan platform online. Sumbernya adalah Smart ASN. Deskripsi isunya adalah agenda 3, menekankan layanan publik yang adaptif. KUA belum menyediakan kanal konsultasi daring, padahal kebutuhan masyarakat akan layanan fleksibel semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah koordinasi antar penyuluh agama masih mengandalkan tatap muka. Sumber masalahnya adalah manajemen ASN, efisiensi kolaborasi, dan deskripsinya adalah Smart ASN mengutamakan kolaborasi efektif. Koordinasi yang hanya tatap muka membuat proses perencanaan dan evaluasi kegiatan menjadi lambat. Lalu di identifikasi APKL, analisis isu APKL, di sini saya total skor paling tertinggi adalah yang isu nomor pertama, yang mana yang isu pertama saya jadikan
Yang bawahnya Mas, gak usah Oh, itu langsung oh, neng langsung USG. yang ini, Bu. Nah, nih, Yang tahu di ya, tapi nanti yang hari ke-13 sampai di atas tadi, ini nanti hari yang nah itu sampai itu ya Mas. ya, Pak, ya, Bu. 13 yang 14-nya ini. Ya, Kalau bisa dideskripsikan seperti tadi punyanya Mas Adam. ya sudah saya deskripsikan di bawah. Ah, jago, mantap. Ya, Terus bawahkan gagasan or isu optimalisasi. Wah, sip. Gatek tenan iki, langsung deskripsi yuk. Yo, bawahkan. yang terakhir Ya. kegiatan pemecahan core issue yang pertama kegiatannya adalah melakukan diskusi dan koordinasi awal dengan mentor terkait rencana optimalisasi dakwah digital. Yang kedua Hmm. adalah melakukan evaluasi akun media sosial KUA yang sudah ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Yang ketiga adalah mengkaji kembali visi misi dan program kerja KUA agar konten sesuai arah kebijakan instansi. Saya Mas berhenti. Oke, Bahaya banget wih nomor telu wih. bahaya, Bu. Oh, atau mengkaji kembali visi misi emang jenengan sing gawe. Jadi jangan mengkaji visi misi, Mas. Oh, Tapi mungkin memetakan kegiatan yang sesuai visi misi program kerja KUA. iya, Bu. Diwalik. Salah tulis mungkin, Bu. Tapi tujuannya seperti itu, Bu. Ora salah tulis kalimatnya sing salah. Lu Iya, Bu. diguyu Mas Cikal kan aja guyu kemekalan lho, Mas. Berarti Iya, Bu. kertas Kagene. KUA, Bu. Hah? Iya, Jadi jangan mengkaji kembali, menyusun konten sesuai dengan visi misi dan program kerja KUA. oh ya. Dibalik Ya, berarti ya, Bu ya. Iya, siap. diwalik. Ning Iya, isine asline kuwi. Padha iya, to Bu. sing dikarepke to? Iya. Bahaya memang kok. Emangnya sing gawe sapa visi misi kok meh mbok kaji. Iya, Ya. Jadi iya. hati-hati. Ini justru ini yang konsep-konsep dalam penyusunan kalimat ini yang terkadang tadi termasuk etik digitalnya, digital etiknya di sini. Iya, iya. Ya. Siap, Bu. Jadi bukan mengkaji visi misinya, tapi membuat konten sesuai dengan visi misi dan program kerja KUA. Itu atau membuat konten tadi. Gitu nggih? Oke, Siap. siap. Terus Nanti ini belum ada tahapan kegiatannya kan? belum, Bu. Ini saya ngikutin format yang di anu lembar kerja yang di itu Iya. Di hari ke? hari kemarin, hari Oh iya nggak apa-apa. Hari kemarin toh. ya, Nanti itu dituangkan ke yang di 13, 14, 15 ya dijabarkan ya. siap. Oke, luar biasa. Mantap. Saya punya sedikit pertanyaan, Bu, ini, Bu. Oh iya Boleh tanya ya, boleh. Bu ya? Jadi Boleh. jadi kan saya di KUA saya itu ada 4 CPNS, Bu. Dan semuanya Heeh, penyuluh agama. terus? Kebetulan saya itu yang orang ketiga yang ikut latsar. Terus pertanyaannya? Pertanyaan adalah, setelah saya tanya ke teman yang CPNS sebelumnya, ternyata mereka hampir sama ngambil kasus yang seperti ini, Bu. Isu yang Hampir diangkat apa seperti ini. judulnya apa? Judulnya hampir sama sedikit, hampir sama. Masalah optimalisasi dakwah di media sosial. Urat Nah, kan beda angkatan, oh beda berarti, kelas, kan beda penguji. oh ya baik. Kalau diizinkan Aman, berarti boleh, aman, Bu. Aman. aman, aman, aman. Alhamdulillah. Sing penting mentore setuju, wes kuwi. Oh ya, Ya, siap, Bu. kalau saya setuju aja, saya kan nggak tahu dua orang punya temennya panjenengan. Piro, wong piro Mas CPNS? 4 orang, Bu. Oh, papat. Saya kan yang tiga nggak tahu. Ya, Oke? oke, Bu. Siap. Terima kasih. Ah, ya, yang Ya, penting justru kuncinya di mentor. di mentor. Kalau mentornya itu menyetujui semua, nggak masalah. Atau begini, nah aku jadi mentorin jenengan. Mentor dari empat itu loh, mentor dari empat itu. Saya bagi. Jenengan nanti mengambil konten tentang ini. Mengambil, kan jenengan penyuluh kan? Iya,
Penyuluh agama itu kan materinya ada bidang-bidang kan? Penyuluh keagamaan, penyuluh kesehatan, penyuluh itu kan? Bener nggak? Iya, Bu. Ada Dibedakan di bidang-bidang. kontennya aja. Karena konten beda, otomatis sasarannya kan beda juga, toh? Ya Iya, nggak? Bu. Iya. Tadi Nek saya aku, juga ada tanya mentornya, Bu. iya. Tapi katanya coba tanya ke Wah, pembimbing. Boleh nggak? waduh, malah dilempar ke meneh. Lah, untungnya aku iso jawab yo. Ya, alhamdulillah, Pak. Bu. Ya. Jadi jenengan ada kekhawatiran. Jadi begini, kalau memang semuanya keempat-empatnya itu penyuluh agama, semuanya itu panjenengan kan itu. Jenengan kan judulnya optimalisasi dakwah digital kan? Ya, Kemarin judulnya apa? kemarin itu dokumentasinya, Bu. Ada Maksudnya judulnya kok kemarin? Judulnya apa sekarang? Jenengan ambilnya apa? sekarang optimalisasi dakwah digital. Temennya juga. Temennya hampir sama, tapi Bu. Cara katanya hampir sama. Yo, jenengan ganti rasa optimalisasi, edukasi dakwah, ngono toh. Edukasi dakwah. Kan beda toh? Beda, Bu. Tapi aslinya podo kuwi isine. Jadi golek kalimat-kalimat takon ChatGPT. Buatkan judul. Oke. Oke gitu Mas Iqbal semuanya. Saya rasa pembimbingan kali ini semuanya insya Allah sudah perhatikan. Yang penting satu, di hari 13 panjenengan sudah bisa mendeskripsikan isu. Oke? Mendeskripsikan isu yang nantinya diidentifikasi menggunakan APKL dan USG. Sehingga muncullah isu utama, ya kan? Core isu. Hari ke-14 dari core isu itu panjenengan membuat penyebab isu itu dari mana? Dengan kerangka fishbone. Ya. Hari ke-15 panjenengan karena adanya penyebabnya itu maka jenengan timbul gagasan ide. Apa sih yang harus kita buat? Solusinya apa? Untuk menuntaskan permasalahan yang timbul dari isu tadi. Dan bisa membuat penyebab-penyebabnya itu bisa teratasi. Maka itulah nanti yang menjadi judul. Nah, karena jenengan punya gagasan ide tadi harus dilaksanakan toh. Dalam pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan itu otomatis ingat hanya 30 hari. 30 hari. Misalkan Mas Iqbal mau melakukan penyuluhan lewat edukasi dakwah tadi tentang kontennya tentang apa misalkan. Itu cukup nggak selama 1 bulan itu jenengan jangan hanya 1 kali penyuluhan Mas Iqbal ya penyuluhannya bisa jadi di beberapa kecamatan panjenengan di beberapa desa jenengan di kecamatan toh Mas Iqbal. Iya, Kecamatan Ularjo, Bu. Nah itu ada berapa wilayah berapa kelurahan beberapa Ad- desa. ada 7 kelurahan. 7 kelurahan kan sedikit ya kan berarti bisa jadi 1 minggu panjenengan mau melakukan penyuluhan di 7 kelurahan itu. Oke, kan sedikit. Paling Bule banyak itu, itu, Bu. eh, Ularjo itu wilayah paling besar, Bu. malah Kelurahannya paling besar. Nah, berarti nanti kalau wilayah paling besar, jenengan ambil kelompok. Disikapi seperti itu. Bu, saya boleh nggak nanti dengan teman saya yang 4, itu sama-sama bareng-bareng? Boleh saja. Dengan wilayah tapi dalam konten yang berbeda. Itu ya. Nah, solusinya seperti itu. Terima kasih semuanya. Semangat Mau sukses tanya, nanti. Ada mau tanya Mas Azi, mau monggo. tanya ini. Jadi tadi saya mau tanya, jadi untuk menyediakan
Tadi yang terkait sama output itu Bu, data Hmm. itu apakah kita harus data empirik yang memang kita misalkan harus survei dulu, survei kebutuhan kayak kita misalkan melakukan mini riset atau menyebarkan kuesioner gitu atau data yang seperti apa Bu? Terserah sesuai kebutuhan panjenengan Mas Azi. Yang sesuai kebutuhan. Kalau jenengan sudah punya data, misalkan begini Mas, Bu itu sudah saya lakukan Bu sebetulnya datanya. Kan seperti itu. Iya. Sudah ada, ya itu nanti diambil saja nggak apa-apa Mas. Tapi kalau Oh, misalkan pun saya butuh data dari mahasiswa, tapi mahasiswanya belum masuk. Karena masuknya di bulan Agustus tanggal berapa misalkan. iya. Ya. Panjenengan nanti kan melaksanakannya seminar sih, Pak. Ini hari apa? Hari Selasa. Selasa ketemu saya lagi pembimbingan Selasa 13, 14, 15. Ini berarti hari Jumat, ya kan? Senin kan sudah seminar panjenengan. Senin itu seminar loh, ya kan? Senin libur mboten Bu. Oh, Selasa. Prai. Tapi kalau dengan saya nggak usah libur gimana pembimbingannya? Nggak ketemu saya ya, Selasa. Semoga saya Selasa ya saya upayakan saya dari moderator jadi som backup. Kelihatannya Senin libur kelihatannya. Seminarnya tapi saya nggak tahu jenengan jatah seminar yang Sabtu atau Selasa ya saya nggak tahu. Nek hari Sabtu aku iso jadi moderator karena saya visitasi. Nanti saya tak minta yang dua kelompok satu di hari Selasa gitu. Nek untuk hari Selasa. Ya nggak tahu tapi pengumumannya. Si Done seminarnya di apa toh, Sob? Ngurung tahu, panitiane urung ngerti, apa meneh aku. Gitu. Bu, Ya, Kalau mohon di maaf Bu, nah, jadwal itu kayaknya yang hari Senin tanggal 25 Tanggal ya, Bu 25 ya. 25. Bu. Kalau di Kalau jadwal di ya. jadwal Nggih. Jenengan ki pembimbingan ke piro toh? Nembe pertama toh? Ini berarti pertama ya Oke. Bu Lah termasuknya. kan jenengan berarti nanti pertama 13. Oh iya tanggal 25 masih bisa saya. Oke, saya Oke. lupa. Ternyata besok itu baru ke-16, 17, 8 H, tanggal 18 itu kan pembimbingan dengan saya nggak itu? Ada 18 pembimbingan nggak? iya Bu, tapi iya 18 perancang aktualitas itu pembimbingan asinkronis rancangan. asinkronus. Tapi Aktual. asinkronus. Iya, Terus Nggih. saya ketemu saya tanggal 19 itu. Tanggal Yang 9 tatap muka. 21. Cek, tanggal 21 pertemuan 16 ki dino apa, Mbak? Pertemuan ke-16, 18 Bu, Mm-mm. di Senin Senin. tanggal 18. Lah ya berarti sinkronus toh. Nggih, sinkronus. Berarti sinkronusnya tanggal 18 apa tanggal piro? Tapi nek tanggal 19 isone bengi lho aku. Mau nggak malam hari? Pilih 18 apa pilih 19? Kalau 19 kan saya harus ikut dulu moderator. Dan nanti dipikirkan ya Mbak Kerin ya sebagai nanti di kelompok ya. Oke Bu. Oke, Ya, oke. Bu. Siap. Matur nuwun. Gitu nggih. Ada lagi Mas Azi pertanyaan? Cukup? Bu, mohon dibimbing ya Bu ya. Oh siap banget oh, Mas Dani. Apa sih yang tidak buat Mas Dani? Love you Bu, love you. Lope. Oh, Oke. ada lagi. Ya Mas Kalau Ilham. Boleh nanti komunikasi di grup ya sambil pembimbingan ya. Jika nanti ada waktu, saya bisa. ada luang mau melakukan Zoom begini sendiri nggak apa-apa. Oke? Ya. Itu mari kita Siap, Bu. tutup dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Ibu. Matur suwun sehat Salam. selalu ya Bu. Semangat ya. Ya, Nuwun, Saya Ibu. live ya. ya monggo Bu. Live meeting nih.